Macaulay Weekday Podcast, Show Pod, always inspiring. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rahel. Aku Sisil. Dan aku Jocelyn. Dan di show pod kali ini kita akan bicarain tentang apa? Tentang love language. Love language. Ada berapa ya love language? Ada 5. 5 apa aja ya? Oke. Satu-satu ya. Iya. Yang pertama tuh ada word of affirmation. Terus yang kedua ada receiving gifts. Yang ketiga ada apa ini? Quality time. Terus yang keempat ada act of service. Dan yang terakhir ada physical touch. Ya, jadi kita bakal bahas satu-satu gimana, terus bakal ya mendeskripsikannya satu-satu lah ya. Bener. Pasti kan di sini kita sadar gak sadar tuh mempraktekkan dan juga menerima ini dari orang lain kan? Iya. Sebelum kita bahas nih, kira-kira menurut kalian love language kalian ke orang sama kalian mau diterima dari orang tuh kayak gimana sih? Oke, dari gua aja ya. Kalau gua pasti acts of service sih. Act of service. Kamu ke orang atau orang ke kamu? Dua-duanya. Dua-duanya? Oke. Kalau Rahel gimana? Aku mostly act of service juga karena kayak seneng aja gitu kalau orang kayak ngelakuin sesuatu for you tanpa you ask first. Kesannya romantis Iya, gak sih? bener. Oke. Kalau Sisil? Kalau aku act of service sama quality time. Wis. Suka aja ngabisin waktu gitu. Equal ya berarti ya. Ya. Iya. Oke. Di sini nggak ada yang sukanya receiving gifts kah? Atau cuma gua doang? Suka sih, tapi nggak yang harus gimana gitu. Yang Jadi mahal gitu. Yang penting effortnya. Bener kan? kan kalau orang ngasih hadiah tuh bisa aja aku lebih ngemerhatiin tuh orang tuh bikin sendiri, jadi kayak lebih Ya, ngena bener. gitu loh kan, Bener. daripada dia pesan di online shop kan gampang. Sekarang banyak banget DIY itu yang orang lain udah buat, kita tinggal nempelin foto. Nah aku lebih suka effortnya gitu. Itu balik lagi ke act of service atau lebih ke receiving gift? Dua-duanya ada sih. Iya, dua-duanya ya. apalagi kalau effort. Tapi sebenarnya kalau urusan hadiah kayaknya lebih masuk ke receiving gifts deh. Bener juga. Soalnya kalau acts of service tuh bener-bener yang kayak lebih ke treatment ya, setahu gua. Yaudah, iya nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke love language yang pertama. Ini ada word of affirmation, ungkapan kata-kata positif, pujian dan dorongan. Siapa tuh yang kaum words of affirmation tuh? Itu yang biasanya suka gombal gitu. Kata-kata Ini yang- romantis. Kalian suka nggak kalau digituin? Atau Gua nggak ill terlalu feel? Karena beberapa orang tuh jadinya ill feel, bukan love tapi ill feel. Gue jadi nggak suka gitu. Karena mungkin karena rata-rata ini, sorry ya kalau mungkin agak kasar ya, tapi mungkin agak terdengar sebagai bullshit nggak sih kalau kebanyakan muji? Kayak waduh nih orang ada maunya nih kalau muji. Munafik ya jatuhnya. Ya sedikit. Tapi kalau gombal yang terus-terusan juga rada gimana ngeliatnya. Tapi ya gitulah. Di antara kalian ada yang kaum words of affirmation mungkin? Kurang sih. Aku lebih suka orang yang nggak banyak omongnya, tapi tindakan nyatanya tuh ada. Gitu. Keren. Oke, masuk love language yang kedua coba. Act of service. Nah ini nih Act of kaumnya service. gue sama Rahel nih. Sisil juga nggak sih? Iya. Iya kan? Itu kalau di sini dibilangnya melakukan tindakan-tindakan yang membantu dan mempermudah kehidupan pasangan. Bener itu bener. Itu tuh kayak udah peka duluan sebelum kita ngomong gitu. Dan yang tipenya nggak akan banyak ngomong juga. Tiba-tiba Bener. ngelakuin aja. Iya. Yang kayak Ini- gitu lebih kelihatan nggak sih romantisnya? Iya sih, kayak misalnya nih, kalian bayangin kalau dinner date ke restoran nih, masuk kan ke restoran, ada pintu, dia bukain buat kalian kayak, oh my Extra god, gentleman banget ya. Kayak ngasih tanpa kita minta, kayak misalnya bukain tutup botol. Sederhana aja deh, bukain tutup botol gitu-gitu nggak sih? Kain pintu Kayak- mobil misalnya. Iya. bener banget, oh my god. Kalian pernah nggak di sini? Pernah. Pernah. Tapi Pernah. bukan dari pasangan.
Ya Dari nggak apa? semuanya soal dari pasangan doang kan. Bisa dari iya bener loh, love language itu bukan cuma soal pasangan tapi bisa dari teman, dari teman, sahabat, dari dari keluarga. keluarga ya. Oke, lanjut yang ketiga ada apa tuh? Yang ketiga, receiving gifts. Ini Yang tadi ya, Joce ngasih ya. hadiah. Joce pengen apa nih? Apa buat hadiah birthday kah? Bisa. Request nih gue. Kalau di sini dibilangnya receiving gift itu memberikan dan menerima hadiah sebagai tanda kasih sayang. Iya, Jadi benar. kalau dikasih hadiah tuh kayak, ih gue merasa dicintai banget gitu loh. Jadi ya semuanya pasti seneng ya dikasih hadiah, tapi kan ada yang kayak orang ngasih hadiah tapi bener-bener ngerasain banget gitu loh, disayang banget dengan dikasih hadiah itu. Karena sangat bermakna. Iya sangat bermakna. Tapi jangan salah, kadang ada orang yang justru nggak suka dikasih hadiah. Dia malah merasa terbebani kayak, waduh, nih orang ngasih hadiah, gue harus ngasih apa lagi nih Oh, sebagai iya, apa namanya? balasannya gitu. Iya balas budinya nggak sanggup ya, jadinya dia nggak mau dikasih hadiah. Ditambah biasanya kalau misalnya dikasih hadiah-hadiah yang mahal gitu ya, kayak, waduh, terbebani bener gue. Bener. Jadi jatuhnya tuh bukan ngerasa disayang, tapi malah kayak, duh, beban. Beda Jadi- aku mau nanya ke kalian lebih suka hadiah yang mahal, yang bermerek itu, entah ya itulah, atau lebih suka hadiah-hadiah yang kayak dibuat sendiri, apa itu namanya? Handmade, Iya handmade gitu, dibuat sendiri, surat dengan tulisan panjang. long text. Long text juga itu receiving gifts atau bukan? Itu words of affirmation gak sih? Tapi tergantung, Deng. Tergantung Ya, Tergantung isi teksnya juga. Iya. Iya. Kalian suka yang mana tadi tuh? Aku lebih suka yang simple, sederhana tapi dia kasih dengan tulus hati. Kalau gue tergantung apa dulu nih yang dikasih. Tergantung ya. Tergantung apa dulu yang dikasih. Emang Joce pengennya standarnya gimana nih? Kayaknya banyak banget maunya ya Joce. Ya, gue emang orang yang rumit sih. Realistis dia. Realistis. Ya, susah kalau hidup di dunia ini gak realistis, Bang. Bener. Percayalah, hidup itu sulit. Tapi kenapa ya kalau di zaman sekarang tuh orang yang dengan love language-nya receiving gifts itu sering dicap materialistis? Karena pernah kepikiran gak sih kalau misal barang yang paling gampang dikasih itu barang mahal. Lu tinggal datang ke store, bayar, udah dapat barang. Tergantung punya. Iya punya duitnya Iya. atau enggak? Lu nggak Iya, punya duit biasanya juga gitu dapetin kan. duitnya susah. Iya, tapi kenapa ya? Padahal kan itu salah satu love language. Tapi orang kayak ngejudge-nya, ih tuh orang mah materialistis. Tapi kan emang dia receiving gifts gitu. Dia merasa paling disayang tuh dengan receiving gifts. Kadang karena ngelihat value barangnya gak sih, kayak tiba-tiba ngelihat orang dikasih barang branded yang mahal gitu sama pasangannya atau sama keluarganya, kelihatan kayak dia mintanya pasti barang-barang mahal nih. Tapi kalau dia nggak minta kan sebenarnya Ya, iya. kadang orang-orang kan nggak tahu, mereka cuman mau terima apa yang mereka lihat aja. Bener. Quick Ngelihat judge harganya juga ya, mahal murahnya. Iya. Padahal belum tentu loh orang yang nerimanya itu kayak ngelihat harga barangnya. Ya Iya. kan? Dia Ada ngelihat yang suka siapa yang effortnya. ngasih. Ada yang suka effortnya, suka siapa yang ngasihnya. Bener. Oke, kita lanjut. Apa tuh Joce yang keempat? Quality time. Sisil banget gak tuh? Time 24/7 ya sih. Quality time memberikan perhatian dan waktu berkualitas secara eksklusif kepada pasangan. Jadi lebih ngabisin waktu bareng. Iya, Kan lucu kalau misalnya banget. ngabisin waktu bareng nih sama pasangan. Kayak pertanyaan orang-orang lah, lebih suka ke gunung, ke pantai, atau ke mall jangan-jangan. Kita mall dong, of course. Oke, Joce. Pantai gunung tuh jauh sih dari tempat kita. Nah, itu Iya. Kalian lebih suka alam atau situasi perkotaan? perkotaan. Perkotaan? Perkotaan. Lehel? Aku pengennya sih ke gunung ya. Ke gunung. Cuman jauh ongkosnya mahal. Jadi kita stay di kota gitu. Stay di kota. Iya, jujur aku lebih suka alam sih. Kayak kamu ngabisin waktu berdua sama seseorang, nggak harus pasangan, sama teman-teman kamu aja di alam tuh kayak ih seru. Kalau di mall tuh selain harus punya uang ya untuk membeli sesuatu, nggak mungkin dong cuman keliling-keliling doang naik lantai Iya, 1 bener sampai sih. lantai atas Bener gitu. sih. Kadang Terus aku udah- gitu loh. Iya, Karena iya, nggak jujur ada iya uang. sih. Iya bener. Berarti buat lo tuh kalau misal di alam tuh bisa lebih bonding ya sama Iya, terus kayak temen-temen gitu. gelar tikar di taman ngobrol-ngobrol gitu aja udah kayak terus lihat sunset. Oh my god, itu kayak
Bisa sih. Bisa. OTW yuk. OTW yuk. Jadi sekarang dia Abis beri ini aja. Rahel yang bayar. Ya boleh kalau Rahel yang bayar. Wah, aku. Terus kita ke yang terakhir, physical touch. Sentuhan fisik seperti pelukan dan kontak fisik lainnya. Di sini ada yang kaum physical touch mungkin? Aku kalau ke temen mungkin iya ya. Enggak ke physical touch juga, tapi lebih ke physical attack. Itu gimana itu? Kontak tuh gimana ya? Itu gimana itu konsepnya? Agak nggak ngerti nih. Physical touch kan kayak entah dia menyentuh disayang atau gimana. Ada kan, pernah denger kan teman kalau misalnya ketawa mukul kan. Oh Tapi itu kayak sering sih, itu banyak sih. Tapi Ini kayak nggak yang di sadar. depan saya juga. Iya gitu. Iya. Sadar gak sadar sih itu Kok mah. nggak sadar? Oh iya emang gak sadar ya orangnya. Iya, enggak. Maaf Tapi loh, nggak maaf sadar nggak loh. sadar di paha udah merah semua itu. Wah maaf ya. Lu Joce. Jadi kalian kalau misalnya punya pasangan suka nggak nih dikasih love language physical touch? Selama Atau cuman disuruh-suruh? ngusap-ngusap puk-puk kepala gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu gue nggak suka. No thank you sumpah. Rahel? Kayak cringe aja gitu. Iya bener Geli sih lagi. yang Joce bilang. Aku 11-12 sama dia. Kurang apa ya? Physical touch oke, cuman tahu batas lah. Iya dong, Gitu. iya dong, iya. Pasti pacaran. Ke temen sih aku masih biasa ya. Kayak ya teman sesama cewek gitu. Tapi kalau misalnya ke pasangan mungkin enggak yang gimana-gimana yang kayak Joce tadi. Kalau misalnya berlebihan takut sih jujur. Ya, zaman sekarang emang mengerikan ya bun. Terkesannya apa gitu ya? Tapi ngomong-ngomong tentang physical touch, kalian tahu nggak film Five Feet Apart? Itu banyak ngajarin banget tentang physical touch. Jadi kenapa physical touch itu penting sebagai love language? Karena ada orang-orang tertentu yang kalau di film itu ya diceritain dia tuh punya penyakit. Jadi ada sepasang, dia tuh cowok ceweknya sama-sama punya penyakit di mana mereka nggak bisa lebih dekat dari 5 kaki, jarak 5 kaki, 5 feet. Dan mereka sepanjang hubungan tuh nggak pernah physical touch gitu. Film itu ngingetin banget kalau physical touch itu penting. Itu sih. Nanti nonton. Baru dengar sih jujur. Iya, jujur baru denger. Bisa. Emang kalau di touch kenapa? Sakit? Enggak, itu ada virus katanya tuh kalau di filmnya diceritain. Jadi kalau misalnya kita lebih dekat dari itu, virusnya tuh nular dan nyerang satu sama lain, bisa meninggal salah satu atau keduanya gitu. Maksudnya orang yang nyentuh dia tuh bervirus gitu? Iya, Atau dianya? dianya juga karena penyakitnya sama gitu. Jadi buat kita yang sehat, bersyukurlah bisa physical touch gitu. Tapi kadang kalau physical touch, lu pada suka ngerasa geli gak sih? Iya, getek di Tergantung. beberapa area. Aku di Out of leher nowhere gak bisa, gitu. aku Iya, di leher. out of nowhere Sama. tiba-tiba puk-puk kepala lah, pegangan tangan kayak apa Iya. gitu. Tapi physical touch tuh sebenarnya memang penting, apalagi bukan penting physical touch ke pasangan ataupun sahabat, tapi yang paling penting tuh dapat touch, setidaknya dapat pelukan, dapat kasih sayang dari orang tua lah, itu kayak penting. Karena kebanyakan orang kayak nggak suka di touch, nggak suka apa, karena di keluarganya sendiri dia tuh kayak nggak pernah mendapatkan hal itu gitu lah, jadi asing nggak sih? Atau malu, ya nggak? Iya malu. Kadang jadi kayak- tuh kalau anak cewek nih ya, Iya. malu sama bapaknya. Kalau anak cowok tuh malu sama mamanya, biasanya kayak gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu latar belakang lingkungan juga ada pengaruh dong ya. Iya, latar belakang. Ada yang suka disentuh, ada yang nggak suka. Jadi ya lihat di keluarga juga, dia nggak pernah kayak, bahkan kayak ketemu di rumahnya aja, bahkan kayak tadi word of affirmation, mereka nggak pernah ngobrol deep talk ataupun ngobrol tadi di sekolah gimana gitu, enggak. Jadi apalagi disentuh, jadi justru orang dia nggak pernah disentuh di rumah, jadi disentuh sama orang tuh malah jadi takut nggak sih, kayak ini orang kenapa, gue nggak sama keluarga aja gue aja nggak kayak gini, ini orang Iya, kenapa iya. nyentuh gitu loh. Karena nggak biasa. Iya, nggak biasa. Tapi sebenarnya walau ini mungkin banyak yang suka, banyak yang enggak, tapi jujur ini perlu sih. Tapi pada batasnya. Yeah, of Tahu course. juga siapa dia, siapa kitanya ke dia gitu. Benar. Ya, Oke. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Eh, Kalian udah tahu, udah banyak tahu kah tentang love language, atau mungkin ada bingung mau didiskusikan?
Aku sih udah tahu dari kapan ya, cuman emang agak lupa aja kadang. 5 tadi apa ya, sampai ngecek dulu tadi. Pernah ada yang tes love language nggak? Kayak peringkat 5 ini tuh di hidup kalian tuh ada di peringkat berapa aja gitu? Pernah. Aku waktu itu kalau nggak salah keluarnya Di word of affirmation sih. di internet ya? Iya di, Tesnya. di internet itu ada. sama BK. Pernah kan kalian? BK? Ya waktu kita pernah nggak sih? Aku iya sama Sisil pernah di Iya. sekolah. Kamu apa Oh, waktu itu nggak hasilnya? pernah. Oh enggak. Tapi aku lupa hasilnya, makanya aku tes ulang di internet. Terus keluarnya apa? Aku act of service. Act of service. Iya. Oke, kita sama berarti. Aku word of affirmation. Ada yang peringkat keduanya receiving gifts kayak gue. Tidak, itu peringkat terakhir. Berarti lo tipe yang mungkin terbebani ya kalau dikasih hadiahnya. Bisa Tergantung sih, kayaknya Rahel tuh lebih suka dikasih yang memorable gitu gak sih? Bener. Jadi Soalnya- jarang tapi memorable. Ya Rahel tuh tiap ngasih kado, aku tuh suka banget kalau dikasih kado. Misalnya Rahel pernah ngasih surat waktu itu, dan surat itu lucu, kayak ada tulisan-tulisannya dia, ada gambar-gambarnya, entah. Wah, niat ya. Iya dia nulis satu halaman tuh kayak sisil, Kenapa sisil, Jojo mau? sisil gitu. Enggak, waduh enggak dulu deh. Jadi enggak makasih. bukan sekedar surat yang ngasih misalnya happy birthday, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, tapi dia kayak panjang-panjang gitu, kayak lucu gitu loh. Tapi kita jadi aku pajang gitu. Iya, Effortnya. dipajang di rumah, aku seneng sih. Hebat ya. Iya, ngebuat kata-katanya juga keren. Makasih, makasih. Oke, jadi itu aja ya. Kita udah lumayan tahu nih tentang 5 love language. Mungkin teman-teman juga yang dengar dari rumah udah pada tahu apa aja love language. Ya tadi aku ulangin, ada word of affirmation, act of service, receiving gift, quality time, sama physical touch. Kira-kira teman-teman di rumah lebih suka yang mana? Misalnya kalian tuh love language yang mana dan lebih ingin mendapatkan love language yang mana dari orang gitu lah. Boleh Dan- komen mungkin. Ya, apapun love language-nya jangan segan buat tunjukin itu. Ya. Benar kan? Ya. Oke, Oke, cukup sekian podcast kali ini. Iya, dari kita bertiga, aku Sisil. Aku Jocelyn. Dan aku Rahel. Kita Sekian bertiga. dari kami. Dadah. Kita bertiga pamit, dadah.